2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anester Jeffrey, NIM 422008 dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adhan dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran dalam filsafat moden. Sebelum kita mengenal apa itu filsafat moden, alangkah baiknya kita mengenal filsafat moden. Nah, filsafat moden ini adalah sebuah peradaban Eropah moden yang terjadi pada abad ke-15 hingga abad ke-19 dengan watak pemberontakannya terhadap filsafat pertengahan abad. Nah, apa menjadi perbedaan antara filsafat moden dengan filsafat abad pertengahan? Iaitunya pada abad filsafat pertengahan ini, manusia berusaha memahami apa itu dunia. Tetapi sedangkan filsafat moden ini, manusia tidak berusaha memahami apa itu dunia, tapi manusia ingin mengubah apa itu dunia, ingin mengubah dunia dengan cara berpikirnya, tidak memahami dunia dengan cara berpikir, tetapi mengubah. Baiklah, aliran pertama iaitu tentang rasionalisme. Rasionalisme terdiri dari kata rasio dan isme. Rasio adalah yang berarti faham yang meletakkan kebenaran tertinggi pada akal manusia, atau faham filsafat yang meletakkan atau yang mengatakan bahawa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh suatu pengetahuan. Menurut aliran filsafat aliran rasionalisme ini, suatu pengetahuan dapat diperoleh haruslah dengan cara berpikir. Nah, pengertian lain atau rasionalisme ini atau gerakan ini adalah suatu definisi filsafat yang menyatakan bahawa kebenaran ditentukan melalui perbuatan, logika dan berpikir atau pikiran, bukan dari melalui iman, takwa dan ajaran lainnya atau ajaran agama yang melatar belakangi keinginan untuk membebaskan diri dari pemikiran yang tersendat atau tradisional, adalah yang dalam hal ini dipelopori oleh seorang aliran rasionalisme adalah seorang yang bernama René Descartes. Yang kedua adalah aliran empirisme. Empirisme ini diambil dari kata empirisme, empiri dan isme. Empiri adalah suatu mata indera atau data indera, dan isme adalah suatu aliran filsafat. Jadi, dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia, yang dilatar belakangi karena adanya suatu ilmu pengetahuan yang dapat dirasakan manfaatnya. Tetapi belakangan ini filsafat tidak lagi dipergunakan bagi kehidupan manusia, sedangkan banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia pada saat sekarang ini atau pada saat zaman filsafat moden. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran kritisisme. Kritisisme ini muncul pada abad ke-18 yang dilatar belakangi manusia terlihat adanya kemajuan dan dalam ilmu pengetahuan telah mencapai hal yang menggembirakan, dan di sisi lain jalannya filsafat tersendat-sendat. Untuk diperlukannya upaya agar filsafat dapat berkembang pada sejajar dengan ilmu pengetahuan. Tokoh di dalamnya adalah Immanuel Kant yang mencuba menyelesaikan persoalan di atas. Awalnya ia mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh dengan empirisme. Walaupun dalam demikian ini Kant tidak mudah untuk menerimanya. Maka akhirnya ia kemudian mencoba menyimpulkan suatu pemahaman pemikiran tentang aliran kritisisme ini. Ia mendasari dirinya dengan nilai yang dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal, sehingga akal mengenalkan batas-batasannya. Yang keempat adalah idealisme. Peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti apabila satu syarat dipenuhi, iaitu jika peristiwa-peristiwa itu sudah sebenarnya mengandung pengalaman-pengalaman lainnya. Ide yang berpikir di sini adalah gerakan yang menimbulkan gerak lain. Kemudian idealisme ini artinya gerakan yang menimbulkan tesis,
kemudian menimbulkan antitesis, gerakan yang bertentangan. Proses dialektika inilah yang kemudian menjelaskan segala peristiwa yang dipelopori oleh F.W.J. Schelling dan Hegel dan Fichte. Yang kelima adalah Pietisme, positivisme. Positivisme ini lahir pada abad ke-19. Titik tolak pemikirannya adalah apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan positif, sehingga metafisika ditolaknya. Kemudian maksud positif ini adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman objektif. Jadi setelah fakta, maka menjadi sebuah positif yang kemudian fakta-fakta tersebut memberikan sesuatu yang proyektif ke masa depan. Yang keenam adalah evaluasisme. Evaluasionisme ini adalah suatu yang dipelopori aliran oleh seorang yang bernama zoologi. Nah, zoologi ini yang bernama Charles Robert. Nah, dalam pemikirannya ini ia menyatakan bahwa konsep tentang perkembangan tentang segala sesuatu termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum yang mekanik atau hukum-hukum yang telah ada, iaitunya survival of the filters dan struggle for life. Nah, yang ketujuh adalah materialisme. Filsafat materialisme ini berpandangan bahwa tidak hakikat materialisme adalah materi, bukan tentang spiritual dan supranatural. Kemudian pandangan materialisme ini banyak persamaannya dengan materialisme lainnya atau rasionalisme. Nah, bahkan ada filsafat yang menyatakan bahwa keduanya ini memiliki persamaan yang signifikan. Kemudian pertama itu persamaannya adalah pandangan mereka tentang mengerjakan banyaknya kaitan dengan penamaannya dengan nama ilmu-ilmu lain. Kedua, karena sama-sama menentang filsafat moral dan agama. Yang kedelapan adalah neokritisme. Setelah materialisme ini muncullah suatu aliran yang bernama neokritisme. Kantianisme ini adalah suatu yang dipelopori oleh Hermann Charles, memberikan titik tolak pemikirannya tentang sebuah, mengemukakan bahwa keyakinannya kepada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang ada itu apabila telah terdahulu dipikirkan. Tuhan menurut pendapatnya adalah dia berpendapat bahwa Tuhan itu adalah bukan sebagai person, tetapi cita-cita dan seluruh perilaku manusia. Yang kesembilan adalah pragmatisme. Pragmatisme ini berasal dari kata pragma yang berarti tindakan perbuatan. Pragmatisme ini suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme inilah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apabila sesuatu itu memiliki gunaan yang banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebenaran sifatnya melalui relatif, tidak mutlak. Yang ke-10 adalah filsafat hidup. Filsafat hidup ini lahir akibat dari reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisme ini semakin pesat. Nah, hal ini mempengaruhi pola pikir manusia dalam berpikir tentang sebuahnya kebenaran. Yang ke-11 adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu berasal dari kata fenomen yang berarti gejala atau fenomena, yaitu suatu hal yang
tidak nyata semuanya. Juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati oleh indera mata penglihatan, seperti kejadian bencana-bencana yang telah terjadi dengan adanya pemikiran kita terhadap fenomena yang tampak secara jelas. Yang ke-12 adalah eksistensialisme. Eksistensialisme ini adalah berasal dari kata ex, dan ex artinya keluar, dan eksistensi artinya berdiri atau menempatkan secara umum. Berarti manusia dalam keberadaannya ditentukan oleh akunnya. Karena manusia selalu terlihat disekelilingi sekaligus sebagai miliknya. Eksistensialisme ini merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Artinya bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Pelopornya adalah Søren Kierkegaard yang mengemukakan bahwa kebenaran itu berada pada suatu sistem yang umum tetapi berada dalam keadaan eksistensi yang individu. Yang ke-13, yang terakhir adalah aliran Neotomisme. Pada pertengahan abad ke-19 ini, di tengah-tengah gereja Katolik banyak penganut agama paham Theonisme, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Pada mulanya di kalangan gereja terdapat semacam keharusan untuk mempelajari ajaran tersebut. Kemudian akhirnya menjadi sebuah paham teosisme, yaitu pertama, paham yang menganggap bahawa menjadi sebuah paham teosisme ini sempurna. Kedua, paham yang menganggap ajaran teosisme ini telah sempurna tetapi tidak terdapat hal-hal yang ada pada suatu yang belum dibahas. Yang ketiga adalah paham yang menganggap bahawa ajaran Thomas harus diikuti, akan tetapi tidak boleh beranggapan bahawa ajarannya betul-betul sempurna. Sekian tentang beberapa aliran-aliran filsafat moden. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.